Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Isvina Malia, kemudian ada Intan Nisa Fatimah dan juga Sulistiana Sari. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Pinopita. Yang pertama, pengertian dari Pinopita. Nah, apa sih itu Pinopita? Pinopita itu juga dapat disebut Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berpembuluh yang menghasilkan biji. Nah, bakal biji pada Gymnospermae ini terbuka ya, tidak tertutup oleh daun, buah, atau karpel. Gymnospermae ini tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Sporofilnya terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan strobilus betina. Selanjutnya, ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama, letak bakal bijinya ini terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Kemudian mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Perakarannya tunggang, kebanyakan itu daunnya sempit, tebal, dan kaku. Kemudian tidak memiliki bunga sejati, tapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Alat kelaminnya terpisah. Serbuk sari terdapat pada strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung, ada yang berumah satu dan ada juga yang berumah dua. Untuk sporofil jantan dan betina juga terpisah. Lalu pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, untuk Gymnospermae sendiri itu terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Cicadinae, contohnya Cichas rumpi. Kemudian kedua ada Coniferae, contohnya Pinus mercusi, Aucaria, Agathis, dan Cupressus podocarpus. Kemudian yang ketiga ada kelas Genetinae, contohnya Gnetum genemon atau melinjo. Yang keempat ada Gingoinae, contohnya yaitu Ginkgo biloba. Pengertian dari 4 kelas dari Gymnospermae. Yang pertama, tumbuhan yang menyerupai palem dengan batang tidak bercabang. Kemudian untuk Genetinae biasa disebut dengan kelompok melinjo. Lalu Gingoinae adalah kelompok tumbuhan raksasa karena ukurannya yang sangat besar. Kemudian Coniferae merupakan kelompok tumbuhan berdaun jarum. Yang pertama, contoh dari Cicadinae yaitu Cichas rumpi. Untuk klasifikasinya ini bisa dilihat. Untuk ciri-cirinya itu memiliki bentuk seperti pohon palem. Kemudian daunnya itu tulangnya sejajar. Lalu pada daun yang masih muda itu daunnya akan menggulung. Tumbuhan Cichas jantan ini memiliki runjung yang berukuran lebih besar daripada yang betina. Ini bisa dilihat ya di gambar. Yang jantan ini yang besar, kemudian yang betina ini runjungnya yang kecil. Kemudian ada Pinus mercusi. Pinus mercusi ini contoh dari kelas Coniferae. Ini klasifikasinya bisa dilihat. Untuk ciri-cirinya, daun pohon pinus ini berbentuk jarum dan pada pangkalnya itu terdapat sarung sisik. Kemudian bunga jantan itu seperti bulir tertumpuk pada pangkal tunas muda, sedangkan pada bunga betina terkumpul pada ujung tunas muda dalam jumlah yang sedikit. Untuk biji pohon pinus ini memiliki warna kulit kering kecoklatan dan berbentuk bulat, padat, serta tidak berkerut. Buah pohon pinus ini berbentuk kerucut. Nah, ini bisa dilihat yang betina berbentuk seperti bulat.
yang Strobilus mengumpul kecil-kecil. Yang ketiga ada Araucaria. Ini termasuk dalam kelas Coniferae. Klasifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk ciri-cirinya, memiliki daun yang kasar seperti jarum. Untuk runjung jantan dan betina berada pada pohon yang terpisah. Tetapi ada juga yang dalam satu pohon atau berganti kelamin sewaktu-waktu. Runjung betina biasanya berada tinggi di atas pohon, berbentuk bulat. Untuk runjung jantannya lebih kecil dan bentuknya silindris hingga sempit. Ini yang betina yang atas. Untuk yang jantan ini bagian bawah. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intanisa Fatimah NIM 18 akan melanjutkan presentasi dari saudari Iswina Malia tentang Pinophyta atau Gymnosperm. Melanjutkan dari klasifikasi Coniferopsida ya, Conifera. Yaitu yang keempat adalah Agathis seperti pada gambar. Itu pengelompokannya tuh kingdom masuk ke Plantae, divisinya Pinophyta, kelasnya Coniferopsida, ordonya Pinales, familinya Araucariaceae, genusnya Agathis dan spesies Agathis damara. Nah, di sini memiliki bentuk daun yang jorong. Jorong itu bulat memanjang ya. Dan tepinya ini rata, ujungnya ini runcing dan pangkalnya ini membaji. Memiliki batang yang sangat besar dengan percabangan, tetapi percabangannya sedikit datar. Ini seperti pada gambar. Oh ya, yang ini adalah strobilusnya dari tumbuhan Agathis. Selanjutnya adalah kelima, Cypressus. Dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Pinophyta, kelas masih ke dalam Coniferopsida, ordonya Pinales, familia Cypressaceae, genusnya Cypressus L. Nah, di sini ciri-cirinya memiliki daun berbentuk jarum dan bersisik dengan tepi daun yang bergerigi seperti pada gambar. Ini sebenarnya bersisik, tapi ini dalam bentuk pohonnya ya, seperti ini, kayak pohon cemara, emang cemara ya. Lalu letaknya berhadapan atau lingkaran, jarang tersusun spiral. Tumbuhannya berumah satu atau jarang berumah dua dan stobilus jantannya kecil. Ini strobilusnya ya, coklat. Selanjutnya masih dalam Coniferopsida, yaitu Podocarpus dengan pengelompokan kingdom ke Plantae, divisi Pinophyta, kelasnya Pinopsida, ordonya Pinales, dan famili Podocarpaceae, genusnya Podocarpus, dan spesiesnya Podocarpus macrophyllus. Nah, di sini daunnya memiliki bentuk lancet seperti jarum dengan tepi daun rata dan ujung daunnya runcing, pangkal daunnya membaji. Ini hampir sama dengan Agathis tadi. Tapi ini daunnya tersebar, tersusun spiral atau berhadapan. Berhadapan ini juga berhadapan. Nah, umumnya berumah dua. Strobilus berada di ketiak daun dan tersusun spiral. Ini strobilusnya. Selanjutnya masuk ke dalam klasifikasi Ginkgo. Yang ketujuh yaitu Ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini sebenarnya jarang banget ada di Indonesia, adanya di luar negeri, tapi alhamdulillah kelompok kami mendapatkan gambar ini di daerah Pati. Yang dengan pengelompokan Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Ginkgoinae, ordonya Ginkgoales, famili Ginkgoaceae, genus Ginkgo, dan spesiesnya biloba. Maka namanya Ginkgo biloba. Ciri-cirinya memiliki daun berbentuk kipas. Ini bagus kan daunnya? Masya Allah. Seperti kipas atau pasak, serta bercabang dengan tangkai yang panjang dan tulang daunnya bercabang menggarpu. Ini seperti yang ada pada gambar. Yang gambar dari Pati Indonesia itu yang atas ini.
masih kecil, dan ini yang sudah besar jadi pohon. Nah, banyak daun dan susunan bijinya berdaging, serta kulit dalamnya keras. Ini strobilusnya. Bersifat deciduous, yaitu warna daun berubah keemasan sebelum gugur. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 EBR. Nah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni Mbak Vina dan juga Mbak Intan. Di sini saya mendapatkan pembagian tentang klasifikasi dari Gnetum genemon atau nama lainnya dari melinjau. Nah, Gnetum genemon ini meliputi klasifikasinya, yakni yang pertama ada dari kingdom plantae, divisinya Gnetophyta, kelasnya Gnetopsida, ordonya ordo Gnetales, familinya Gnetaceae, genusnya genus Gnetum, dan juga spesiesnya Gnetum genemon atau yang disebut dengan melinjo. Selain itu ada juga fisiologinya atau morfologinya, yang mana yang pertama ada akarnya. Akarnya di sini termasuk akar tunggang. Bentuk akarnya juga merayap ke permukaan yang berwarna kecoklatan ataupun berwarna abu-abu gelap. Yang kedua ada batang. Batang melinjo di sini berbentuk bulat atau bulan yang memanjang dengan diameter kurang lebih 10-20 cm bahkan lebih. Yang ketiga ada daunnya juga. Daunnya di sini berbentuk daun tunggal, tapi bentuknya itu seperti bentuk bulat oval dan terdiri dari beberapa helai daun tapi merata. Daun di sini juga saling berhadapan dan memiliki pertulangan jenis menyirip. Dan yang terakhir ada biji. Biji melinjo di sini mempunyai spesifik atau lapisan luar yang keras, dan juga selaput dari dalam bijinya itu dilindungi oleh tandan atau bunga yang berdaging dan juga berwarna hijau muda. Selanjutnya ada bagan dikotomi konsep. Nah, di sini bagan dikotomi konsep itu ada kaitannya dengan kunci determinasi. Sebaiknya kita membahas yang kunci bagan dikotomi dulu ya. Yang kunci determinasi terlebih dahulu saja. Nah, di sini yang pertama ada 1A, itu membahas tentang tepi daun rata. Yang kedua ada 1B, membahas tentang tepi daun yang tidak merata. Yang ketiga ada 2A yang membahas tentang tulang daun. Tulang daun di sini tulang daun yang sejajar ya. Yang selanjutnya ada 2B, juga membahas tulang daun tapi membahasnya yang tulang daun tidak sejajar. Yang selanjutnya ada 3A yang membahas tentang ujung daun. Ujung daun di sini mempunyai bentuk yang runcing ya. Runcing itu seperti daun daun pandan. Daun pandan itu kan ujungnya itu runcing, tapi daun pandan tidak termasuk tidak termasuk ke pembahasan Pinophyta. Nah, di sini contohnya ada Araucaria sp. Selanjutnya ada ujung daun yang tidak runcing, yang kayak tumpul gitu. Contohnya ada Supressus. Terus juga ada pangkal daun yang membaji. Selanjutnya ada 4B, tadi yang membaji itu 4A, yang 4B itu yang tidak membaji. Selanjutnya ada yang 5A, itu ujung daun tumpul ya. Sama seperti yang Araucaria sp tadi, hampir sama. Bentuknya itu kalau yang
daun runcing itu kan Araucaria sp, sedangkan kalau yang daun tumpul itu seperti daunnya melinjo ya, daun melinjo atau Genetum genemon. Yang 5B ujung daun yang tidak tumpul, contohnya itu Ginkgo biloba. Nah, Ginkgo biloba ini termasuk tanaman yang menurut saya itu khusus. Soalnya di taman hanya bisa di luar negeri saja, di Indonesia itu jarang sekali. Karena beda iklim dan juga beda tanah juga. Yang selanjutnya ada 6A, tajuk kerucut. Contohnya itu Podocarpus. Selanjutnya ada 6B, itu tajuk silinder. Contohnya itu Agathis. Yang 7A ada jenis daun. Jenis daunnya itu ada jenis daun tunggal. Tadi contohnya Pinus merkusi. Dan yang 7B jenis daun yang tidak tunggal, contohnya Sikas rumpi. Nah, sekarang kita beranjak ke ragam dikotomi konsep. Nah, di sini kan sudah dijelaskan dari kunci determinasi tadi, mulai dari 1A sampai dengan 7B. Dan juga tepi daun rata itu kan banyaknya dari tumbuhan tadi kan ada 8 tumbuhan yang termasuk ke Pinophyta. Yang tepi daun rata itu ada sebanyak 2 tumbuhan. Nah, di sini sudah diringkas dalam bagian dikotomi konsep. Yang Pinophyta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Terus yang 1A tepi daun rata itu ada nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan juga 8. Yang 1B itu tepi daun tidak rata, ada nomor 3 dan 5. Nah, tepi daun rata ini dibagi menjadi 2. Ada yang tepi daun secara sejajar dan juga tidak sejajar. Nah, kalau tulang daun secara sejajar itu tadi masuk ke 2A. Nah, ada nomor 1, 2, 4, dan 6. Dan juga yang tulang daun tidak sejajar itu masuk ke 2B, yang memiliki nomor 7 dan 8. Nah, dari tulang daun tadi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada pangkal daun yang membaji dan juga pangkal daun tidak membaji. Yang nomornya itu 4A dan juga 4B. Yang 4A daun membaji itu terdapat nomor 4 dan 6, sedangkan yang 4B daun tidak membaji itu terdapat pada nomor 1 dan 2. Nah, dari daun yang membaji dan juga tidak membaji lagi juga dibagi menjadi 2. Ada yang bentuknya tajuk kerucut dan juga tajuk silinder seperti tadi ya. Itu masuk ke 6A dan juga 6B. Yang tajuk kerucut itu tadi masuk ke nomor 6, sedangkan yang tajuk silinder itu masuk yang nomor 4 ya, ada 4 buah. Yang pangkal daun yang tidak membaji itu ada 2. Ada jenis daun tunggal dan juga jenis daun tidak tunggal, 7A dan 7B. Itu terdapat 2. Yang jenis daun tidak tunggal itu ada 1. Nah, untuk yang 1B mengenai tepi daun tidak rata itu ada nomor 3 dan juga 5. Dari tepi daun yang tidak merata tadi itu ada 2 lagi, ujung daun yang runcing dan juga ujung daun yang tidak runcing. Itu 3A dan 3B. Yang ujung daun runcing itu ada sebanyak 3 tanaman, sedangkan yang ujung daun tidak runcing itu ada 5 tanaman contohnya ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di sesi berikutnya via WhatsApp ataupun via Google Meet juga bisa. Mungkin itu.
Terima kasih. Sebelumnya jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.